Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Antika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Noella Hukundo adalah seorang wanita yang berasal dari Burundi, Afrika. Dia meninggalkan tanah kelahirannya dan mulai hidup barunya di negara Australia. Noella bermigrasi ke Australia sebagai pengungsi pada tahun 2004. Noella adalah seorang janda dengan 5 orang anak. Dia mendapat pekerjaan dan tempat tinggal yang nyaman untuk kelima anaknya dengan bantuan pemukiman agensi. Karena hidupnya kala itu masih dalam bantuan sosial, Noella sering mengunjungi agensi tersebut. Dan di sana dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Balenga Kalala. Balenga adalah pengungsi dari negara Kongo yang juga tiba pada tahun 2004 dan saat itu dia berusia 24 tahun. Dia melarikan diri dari tentara pemberontak yang dimana insiden tersebut telah membunuh istri dan anaknya. Karena merasa tidak punya alasan untuk tinggal di Kongo, maka dia putuskan untuk merantau ke negara Australia, berharap mendapat kehidupan yang baru. Keduanya sering bertemu karena berbagi pekerjaan sosial di agen pemukiman yang dimana agen tersebut sering meminta kepada Balenga yang saat itu dia berbicara bahasa Inggris untuk membantu Noella yang saat itu dia hanya berbicara bahasa Swahili. Noella yang awalnya tidak punya keinginan untuk menikah lagi karena dia hanya ingin fokus dan membesarkan kelima anaknya. Tetapi setelah bertemu dengan Balenga, semua rencana dalam hidupnya berubah. Yang dimana Balenga saat itu sangat perhatian dengannya dan dia menerima status janda beranak 5. Keduanya saling jatuh cinta dan mulai hubungan. Mereka pun memutuskan untuk pindah bersama di pinggiran King Park di kota Melbourne. Dan segera setelah itu mereka menikah dan dalam pernikahan mereka memiliki 3 orang anak bersama. Setelah mereka tinggal bersama, Noella menemukan sifat asli dari suaminya yang sangat agresif, pecemburu juga temperamen. Bahkan seringkali dia menyakitinya secara fisik. Namun setelah kemarahannya, Balenga akan datang dan meminta maaf kepada Noella. Noella masih mengalah karena berpikir kelakuan suaminya masih bisa dimaafkan. Dan Noella juga masih mencintainya dan dia adalah suami juga ayah yang baik. Suatu hari, Noella harus kembali ke tanah kelahirannya karena masa kecil Noella dibesarkan dan dirawat oleh ibu tirinya. Dan hari itu dia mendapat kabar dari keluarganya jika ibu tirinya telah meninggal dunia. Untuk memberikan kehormatan terakhir, maka dia putuskan untuk pulang ke Burundi di Afrika. Saat itu suaminya tidak bisa menemani Noella karena dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Setelah sampai di Burundi, Noella mengikuti upacara pemakaman ibu tirinya dan suami Noella juga terus menghubunginya, menanyakan bagaimana keadaan di sana. Karena rumah keluarga Noella di kampungnya sangat kecil, maka Noella memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang bernama Bujumbura. Pada tanggal 21 Januari pada tahun 2015, setelah selesai upacara pemakaman malam itu, Noella kembali ke kamar hotel. Dia berbicara dengan suaminya di telepon yang dimana Noella mengatakan jika dirinya sangat sedih atas kepergian ibu tirinya. Dia juga sangat merindukan suami juga anak-anaknya. Dalam saluran telepon itu, suaminya menyuruh Noella untuk keluar mencari udara segar. Dan Noella pun menuruti saran suaminya untuk menghilangkan rasa sedih dan juga stres.
Dia berjalan keluar dari hotel. Segera setelah berjalan keluar dari hotelnya, dia dihadapkan dengan todongan senjata api oleh seorang pria yang tidak dia kenal, dan pria itu memaksanya untuk masuk ke dalam mobil, yang dimana ada dua pria lainnya bersenjata menunggu di dalam mobil tersebut. Pria itu mengatakan kepada Noela agar dia tidak berteriak. Jika dia berontak, maka pria itu akan melepaskan pelurunya. Noela mengikuti apa yang dikatakan oleh pria tersebut dan mereka menutup mata Noela dan mengantarkan ke gudang di pedesaan yang dimana Noela diikat di atas kursi. Dan di sana keempat pria itu mengungkapkan bahwa suaminya telah memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Dan salah satu pria tersebut menanyakan kepada Noela apa yang dia perbuat kepada suaminya hingga dia rela membayar sebesar $7.000 untuk membunuhnya. Noela mengatakan kepada mereka jika semua itu bohong, dan dia mengatakan jika suaminya adalah orang yang baik dan tidak mungkin dia akan melakukan itu kepadanya. Leader geng tersebut langsung menampar wajah Noela sambil menelpon seseorang dari handphonenya. Setelah Noela mendengar suara suaminya menyuruh mereka untuk segera mengakhiri hidupnya, Noela seperti jatuh ke dalam lubang kegelapan. Noela tidak percaya jika laki-laki yang dia nikahi selama 11 tahun akan tega mengharapkan kematiannya dalam jalan yang sangat tragis. Setelah Noela tersadar, dia tidak punya harapan lagi untuk melihat anak-anaknya, dan dia berserah diri di hadapan para penculik. Tetapi para penculik itu mengatakan jika dia tidak akan melakukannya, mereka menolak untuk membunuh wanita dan anak-anak. Namun, para penculik itu mengatakan kepada suami Noela bahwa istrinya telah terbunuh dan dia menjamin tidak akan meninggalkan bukti atas apa yang dia lakukan. Leader tersebut meminta uang tambahan kepada suami Noela sebesar $3.400 untuk menghilangkan semua bukti, dan suami Noela pun segera mengirimkan uang kepada mereka. Selama 2 hari, Noela tinggal di gedung tua tersebut. Sementara Noela hilang selama 2 hari, kakak laki-lakinya yang berada di Burundi, dia mulai khawatir karena Noela tidak mengatakan kapan dia akan terbang ke Melbourne. Dan kakaknya mengecek ke kamar hotelnya dan dia melihat semua barangnya masih ada di sana. Karena dia khawatir dengan keadaan Noela, dia menelpon suami Noela dan memintanya untuk mengirimkan uang sebesar $545 agar polisi dapat menyelidiki hilangnya Noela. Menurut kakak Noela, suaminya terlihat khawatir juga sedih mendengar kabar hilangnya Noela. Segera dia mengirim uang yang diminta oleh kakak Noela. Pada tanggal 9 Februari, para penculik menurunkan Noela di pinggir jalan dengan amplop yang berisi bukti untuk memberatkan suaminya. Di dalam amplop tersebut termasuk rekaman percakapan telepon dengan suaminya yang merencanakan pembunuhan kepadanya. Serta terdapat 2 kwitansi dari Western Union, yaitu bukti pembayaran. Mereka mengatakan kepada Noela bahwa dia hanya memiliki waktu selama 80 jam untuk meninggalkan negara Burundi. Suami Noela menyiapkan pemakaman untuk istrinya, yang dimana dia mengatakan kepada anggota komunitas Afrika di Melbourne jika Noela tewas dalam kecelakaan tragis. Noela sementara itu menghubungi kedutaan Kenya di Belgia untuk membantunya kembali ke Melbourne. Dia juga menelpon pendeta gerejanya di Melbourne dan di sana dia menjelaskan bahwa dia masih hidup dan dia meminta bantuannya agar tidak mengatakan kepada siapapun jika dia masih hidup. Di sana Noela juga menjelaskan rencana jahat suaminya untuk membunuhnya ketika dia berada di negara Burundi. Pastornya pun membantu Noela
untuk merahasiakan apa yang dia rencanakan. Setelah kembali ke Melbourne pada tanggal 22 Februari, dia tiba di rumahnya dengan selamat. Pada pukul 7.30 malam, dia naik mobil dan menunggu semua orang pergi dari acara pemakaman. Dia melihat suaminya berakting dengan penuh kesedihan dengan menerima dana sumbangan dari sekelompok pelayat. Setelah pelayat terakhir baru saja meninggalkan pemakamannya, suaminya pun menyetir mobil pulang ke rumah. Noella mengikuti dari belakang dan setelah Noella tiba di depan rumah, dia keluar dari mobilnya. Suaminya meletakkan tangan di atas kepala dengan wajah terkejut dan juga ketakutan. Dia menyentuh bahu Noella untuk melihat apakah dia benar-benar ada di sana. Dan dia melompat ketika dia menyadari bahwa itu benar istrinya. Noella menjawab, "Surprise, saya masih hidup." Suaminya menjerit dan mulai meminta maaf kepada istrinya. Noella yang dulunya selalu memaafkan apapun yang dilakukan suaminya hingga kekerasan fisik kepadanya, namun kali ini dia telah melewati batas. Noella segera menghubungi polisi yang telah dihubungi sebelumnya. Polisi datang dan membawa suaminya ke tahanan karena polisi sudah memegang semua bukti dari Noella. Beberapa hari kemudian, Noella mengajukan gugatan ke pengadilan. Polisi menyuruh Noella untuk menghubungi suaminya via telepon. Dan dalam saluran telepon itu, suaminya mengatakan semua apa yang dia rencanakan saat Noella di Burundi. Dengan memberi alasan jika dia sangat mencintainya. Dan dia mengira bahwa istrinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dia tidak mau Noella hidup bersama orang lain. Maka dia memilih untuk mengakhiri hidup istrinya. Semua itu dilakukan karena rasa cemburu di hatinya. Polisi merekam semua pernyataan Balenga untuk memperberat hukumannya. Noella tidak menerima alasan suaminya tersebut karena dia telah mendapat pelajaran yang sangat berharga. Di pengadilan, Balenga mengelak jika dia terlibat dalam rencana pembunuhan istrinya, namun bukti sudah ada di meja hakim. Setelah semua bukti dibacakan di depan mukanya, Balenga tidak punya pilihan lain dan dia mulai menangis seperti anak kecil. Pada tanggal 11 Desember tahun 2015, pengadilan menghukum Balenga selama 9 tahun penjara. Di sana Balenga mengatakan rasa bersalah dengan dakwaan hasutan pembunuhan. Setelah Balenga mendekam di penjara, Noella masih tidak merasa tenang, kehidupannya tidak bisa kembali normal seperti dulu. Karena dia masih teringat suara suaminya di saluran telepon, "Bunuh dia." Noella butuh terapi untuk menghilangkan rasa traumanya atas apa yang terjadi. Namun Noella terus berjuang untuk bangkit karena ke-8 anaknya membutuhkan dirinya di sana. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.